Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini, malam Jumat yang mana termasuk sayyidul ayyam. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara nikmat yang Allah berikan itu di antaranya adalah nikmat umur. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang kita lihat telah mendahului kita. Kerabat-kerabat kita telah mendahului kita. Nah, kita bersyukur, mari kita gunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak nikmat Allah sehingga kita tak sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka demi Allah tak sanggup untuk menghitungnya. Maka mudah-mudahan dengan nikmat yang masih diberikan ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, dan disyarah oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan al-mas'alatul ula, yaitu pembahasan perkara jahiliyah yang pertama, yaitu yang paling besar yang diselisih oleh Nabi SAW adalah masalah kesyirikan. Dan yang kedua, al-mas'alatus tsaniyatu, perkara jahiliyah yang kedua yang kita harus meninggalkannya adalah tafarruqu ahlul jahiliyati fi ibadatihim wa dinihim, yaitu terpecahnya orang-orang jahiliyah di dalam peribadatan dan di dalam agama mereka. Ya, terpecahnya orang-orang jahiliyah di dalam peribadatan dan di dalam agama mereka. Kita akan bacakan terlebih dahulu matan dari buku ini. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis buku ini mengatakan, innahum mutafarriquna fi dinihim, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, terpecah belah agama mereka. Agama mereka terpecah belah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-31 sampai 32. Itu Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Ya. Siapa yang dimaksud orang musyrikin di dalam ayat ini? Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, itu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok saling berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Ya, kalau diistilahkan partai itu, maka setiap partai akan merasa paling bangga dengan partainya. Nah, ini larangan atau dalil pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula selain mereka terpecah dalam agama, mereka juga terpecah dalam masalah urusan dunia. Dunia mereka pun
terpecah belah. Urusan dunia mereka, sesama mereka saling ribut. Nanti akan kita bahas perinciannya. Wa yarawna anna dzalika huwa as-shawab. Dan yang lebih parahnya, ketika mereka itu berpecah belah, mereka menganggap itu adalah suatu kebenaran. Ya. Fa'ata bil ijma'i fid dini biqaulihi ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, ya, dari sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman untuk bersatu di dalam agama supaya tidak terpecah, terkotak-kotak, berkelompok-kelompok, berhizib-hizib. Dengan firman-Nya surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wal ladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa an aqimud din wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian umat Islam, ya, dengan apa yang diwasiatkan oleh Nuh dan apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Apa wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi, yaitu agar kalian menegakkan agama dengan baik dan jangan saling bercerai-berai. Ini wasiat dari dahulu semua para nabi. Yang disebut di sini ada 5 atau lebih terkenal dengan ulul azmi. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159, ini barokah perlepasan diri, berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka orang-orang yang suka berpecah belah, berkelompok-kelompok. Yaitu firman Allah surah Al-An'am 159, Allah mengatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka engkau bukan bagian dari mereka, wahai Muhammad. Artinya Rasulullah itu paling mewanti-wanti umatnya untuk bercerai-berai, ya. Wa nahana an musyabatihim, demikian pula Allah melarang kaum muslimin untuk bertasyabuh, meniru mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Di dalam apa? Dalam tercerai-berainya mereka. Dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 105, Allah mengatakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian, ya, seperti orang-orang yang terpecah belah atau memecah belah agama mereka dan saling berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, yaitu penjelasan ataupun dalil, ya. Wa nahana 'anil tafarruqi fid dunya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin untuk saling berpecah belah dalam urusan dunia. Dengan firman-Nya surat Al-Imran ayat 103, Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Jadi ini penulis buku ini ketika membawakan judul, beliau langsung menyebutkan dalil, ya. Judul langsung menyebutkan dalil. Jadi ikhwan wa akhwat fillah kaum muslimin wal muslimat, perkara jahiliyah yang kedua, ternyata orang-orang jahiliyah itu agama mereka tuh banyak, perpecahan mereka juga lumayan besar, dan ini yang harus kita jauhi di dalam agama Islam ini. Kita dilarang kaum muslimin mengikuti gaya-gaya mereka berpecah, ya. Di antara mereka sangat banyak perpecahannya, di antaranya
atau kita masuki ke pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan yang kedua ini, yaitu yang pertama bahwasanya orang-orang jahiliyah berpecah belah. Ya, yang pertama orang-orang jahiliyah berpecah belah. Dalam apa berpecah belahnya? Dalam 3 sisi. Yang pertama dari sisi peribadatan mereka. Ya, kalau kita lihat orang-orang jahiliyah dalam penyembahan dan peribadatan mereka itu sangat banyak sekali. Ada yang menyembah matahari. Makanya Allah mengatakan wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kau sembah, jangan kau sujud matahari, jangan kau sujud kepada bulan, tapi lah sujud kepada yang menciptakan bulan dan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah patung berhala. Ya, ada yang menyembah Lata, orang soleh, ya, yang tugasnya dahulu adalah dia membuat makanan untuk orang-orang kaum muslimin yang berhaji. Lata itu meremas-remas makanan, gandum. Ada juga Al-Manat, ada juga Al-Uzza, itu nama-nama berhala yang disembah, dan masih banyak lagi. Kalau di zamannya Nabi Nuh alaihissalam 5 wali yang disembah, Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr, 5 orang soleh. Setelah meninggal dunia, kemudian dibuatlah patung dan disembah patungnya. Ini penyembahan mereka. Ada yang menyembah wali, ya. Di antaranya adalah orang-orang musyrikin. Ada yang menyembah nabi, itu orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya. Ada yang menyembah malaikat dan seterusnya, banyak sekali. Jadi peribadahan mereka itu sangat banyak. Penyembahan mereka kepada zat-zat yang tidak berhak disembah itu sangat banyak. Ini yang pertama, ya, yaitu bahwasanya mereka terpecah belah dalam peribadatan mereka. Orang-orang Yahudi mereka sangat mengagungkan Uzair sebagai anak Allah. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan Isa adalah sebagai anak Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu atau sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi mengatakan sataftariqu al-yahudi wan nasara ala salasin atau ala sintaini wa sab'ina millah. Akan terpecah orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi 72 golongan. Ya, ternyata setiap kelompok setiap agama mereka ada kelompoknya. Yahudi ada kelompok-kelompoknya, ya. Nasrani pun ada kelompok-kelompoknya, bukan hanya Islam saja. Tapi ternyata Islam itu jauh lebih banyak yang terpecahnya. Nah, ini dia. Baik, ini yang pertama. Jadi peribadahan mereka itu terpecah belah. Kemudian yang kedua, dari sisi hati mereka, ya, hati mereka juga tercerai-berai. Hati mereka saling bermusuhan. Ini di antara sifat-sifat orang jahil dahulu. Bagaimana permusuhan orang-orang Yahud, ya, dengan Yahudi sendiri pun saling bermusuhan. Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 14. Allah mengatakan ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sangat keras sekali. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka itu bersatu padu, ternyata tidak. Tapi hati-hati mereka itu saling bermusuhan. Ini persatuan orang-orang Yahud yang digambarkan dalam Al-Quran. Nampaknya bersatu, adem, ayem, tentram, tidak. Tetapi mereka sebenarnya saling bermusuhan, ya. Secara zahir mungkin tidak ada masalah, padahal dalam kenyataannya mereka itu saling bermusuhan, ya. Kemudian yang ketiga, dalam sisi masalah dunia. Kalau yang pertama dalam masalah peribadahan, mereka juga tercerai-berai. Yang kedua dalam masalah hati mereka juga tidak saling menyatu, saling bermusuhan. Yang ketiga dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia ternyata orang-orang jahiliyah juga saling bermusuhan, saling tercerai-berai. Di antaranya adalah kisah Aus dan Khazraj, yang mana suku Aus dan suku Khazraj ini itu masih satu keturunan dari
suku orang Arab terdahulu disebut dengan Qahtaniyah. Ya. Itu kemudian di keturunannya itu ada Aus dan Khazraj. Itu dua-duanya sebenarnya masih saudara sesuku, tapi saling berperang ratusan tahun namanya. Sampai datang Nabi, kemudian Islam menyatukan mereka semuanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Ya. Jadi ini terpecah belahnya orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang Jahiliyah pada zaman dahulu ada 3 sisi. Kemudian faedah yang kedua, ternyata perkara jahiliyah ini, ya, perkara jahiliyah yang dilakukan orang-orang jahiliyah tersebut, terpecah agama mereka, terpecah hati-hati mereka, terpecah urusan dunia mereka, ternyata diadopsi dan dikerjakan oleh kaum muslimin. Ya, sadar atau tidak sadar dikerjakan orang-orang kaum muslimin. Ya, hampir seluruh sisi perpecahan jahiliyah dikerjakan oleh kaum muslimin. Kita lihat, orang-orang jahiliyah ada yang menyembah patung, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah malaikat, ya, ada yang memutuskan kubur-kubur orang-orang soleh. Ternyata dari sisi peribadahan orang-orang kaum muslimin pun ada yang seperti itu. Ya, ada kaum muslimin yang memutuskan kubur-kubur para wali. Ada kaum muslimin yang memutuskan kubur-kubur orang-orang soleh. Ya, ada yang meminta kepada batu. Ada yang memutuskan penunggu laut selatan. Ini lorong tidur dengan kepala kerbaunya yang dipotong. Penyembahan kepada mereka. Ada yang memutuskan gunung dengan kepala kerbau yang disembelih kemudian diarungkan ke kawahnya. Banyak sekali. Ini hampir sama dengan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, jadi perkara jahiliyah dahulu sama juga dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, di antaranya pertama dalam peribadahan. Dalam masalah hati juga demikian. Dalam masalah hati timbul hasad, kedengkian kepada sesama kaum muslimin, ya, hingga akhirnya dia menolak kebenaran. Ya, yang terlebih lagi sangat sayangkan bila permasalahan dalam hati itu sesama orang-orang yang sudah mengenal sunnah, ya, merasa dirinya sangat hebat, merasa dirinya orang yang paling berjasa dalam berdakwah, sehingga dia menyepelekan orang lain. Ingat bahwasanya sifat tersebut adalah sifat daripada iblis. Ya, sifat iblis adalah sifat yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya sombong, sehingga dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga pada kala tersebut. Dia menganggap bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Ya, Adam diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Ternyata dia menganggap bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Ternyata tanah itu yang lebih baik daripada api. Nah, ini merasa sombong, ya, dengki dengan sesama teman, hasad, iri hati dan seterusnya. Ini sangat berbahaya. Penyakit hati yang harus kita tinggalkan, ya Mas sekalian. Ya, kenapa? Karena keselamatan kita di akhirat itu dilihat dari hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 89, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan itu harus. Dan yang kedua adalah selamat dari penyakit-penyakit hati, kedengkian, ya, kesombongan, iri dan seterusnya, penyakit hati yang lainnya. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya kaum muslimin dan muslimat, suatu hari Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat atau barang siapa di antara kalian yang ingin melihat penduduk surga, sebentar lagi akan datang kepada kalian penduduk surga. Yang berusaha. Datanglah orang Ansor sambil
membawa sandalnya setelah dia berwudu. Ya. Kemudian pada hari yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama, perkataan yang sama. Barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, sebentar lagi akan datang kepada kalian penduduk surga. Datang orang tadi, ya, orang Ansor tadi. Pada hari ketiga kalinya, hari yang ketiganya, Rasulullah pun sama mengatakan hal yang sama. Itu barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah sebentar lagi akan datang kepada kalian penduduk surga. Ternyata datang orang tadi. Ya. Lalu salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, sahabat, anaknya sahabat dan dia pun sahabat, ya, karena dua-duanya bertemu dengan Nabi SAW. Dia ingin bertemu dengan orang tadi, ingin melihat amalan apa sih yang dia kerjakan sehingga namanya sudah tercatat sebagai penduduk surga meskipun kakinya masih menginjakan di atas bumi. Hingga dia datang ke rumahnya minta izin, saya ingin tinggal di rumah Anda selama 3 hari. Silakan tinggal. Kemudian dilihatnya, diperhatikannya oleh Abdullah bin Amr bin As. Ternyata tidak ada yang siap, tidak ada istimewa. Amalannya biasa-biasa saja. Sampai hari ketiga minta izin untuk kembali. Sebelum kembali dia mengatakan, tolong ceritakan kepada saya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan, mengatakan bahwasanya engkau itu penduduk surga. Tetapi amalmu itu biasa-biasa saja. Beritahu saya, amalan apa yang kau kerjakan? Kata dia, saya amalannya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Cuma saya itu tidak pernah merasa iri dengki kepada sesama kaum muslimin. Ini yang menyebabkan Abdullah bin Amr bin As tidak bisa. Nah, ini amalan yang sangat besar sekali jamaah sekalian. Amalan hati ini luar biasa. Ya, saking pentingnya seorang itu untuk membersihkan hati itu, Allah bersumpah dalam Al-Quran di dalam surat Asy-Syamsi 11 kali bersumpah. Ya, Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha 11 kali. Kenapa Allah bersumpah sebanyak ini? Ya, dalam satu surat. Tidak kita lihat di surat-surat yang lain sebanyak ini Allah bersumpah. Ternyata jawaban sumpah itu yang selanjutnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang mensucikan diri, dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Ya, orang yang bersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati itu orang yang sukses. Ya, ini penting kita untuk membersihkan hati kita. Apalagi kita sudah mengaji, ya sudah mengenal dakwah, ya kita harus menyatukan hati-hati kita. Adapun perbedaan sama kawan itu biasa. Namanya berhubungan sama manusia pasti ada salah, ada benar, ada ucapan yang tidak enak. Kita harus berlapang dada sebagai muslimin. Harus punya dada yang lebar, ya. Jangan mudah sakit hati. Kita sedikit, saudara semua. Kita sangat sedikit sekali di sini. Dibandingkan dengan musuh-musuh Islam, liberal, komunis, ya, dan seterusnya itu sangat banyak mereka. Kita sedikit terus berpecah belah. Ini kan tidak perlu sebenarnya. Ya, jangan seperti itu. Harusnya kita saling menghormati, saling memberikan uzur, ya, saling memberikan uzur toleransi. Tidak ada masalah selama itu bukan dalam perkara manhaj, bukan dalam masalah ya dakwah yang menyelisih ajaran yang baik, maka tidak masalah sesama kaum muslimin. Apalagi itu sudah nanti harus jaga hati ini, ya, berlapang dada, betul-betul berlapang dada, ya berlapang dada. Baik, makanya Nabi Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Insyirah itu, ya, apa pertamanya? Asy-Syarhi pertamanya apa? Gak ada apa dan 130 ini. Alam nashrah laka sadrak. Umur berapa? Kelas berapa?
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, alam nasyrah laka sadrak. Ya. Bukankah kami telah menjadikan dadamu lapang wahai Muhammad? Rasulullah kalau nggak lapang dadanya nggak bisa dakwah, yakinlah. Bukan hanya cacian yang dari masyarakat, bukan hanya cacian, tapi lemparan batu, lemparan kotoran, bahkan diusir. Kalau dadanya nggak lapang, nggak bisa dakwah. Nah, kita sebagai muslimin harus melapangkan dada, ya, supaya kita bisa toleransi dengan saudara kita. Baik, ini keselamatan hati jamaah sekalian, sangat penting, ya. Kemudian yang selanjutnya, ternyata juga yang diadopsi oleh kaum muslimin selain dari peribadatan, ada yang menyembah ya patung, ada yang menyembah wali-wali, dan juga dalam masalah hati, juga dalam masalah dunia, ya. Gara-gara urusan jualan, sesama jualan, akhirnya dia tidak mau lagi hadir di kajian ilmu. Sesama jualan, dia tidak lagi tegur sapa. Urusan sengketa lahan, saling bunuh-membunuh. Dan ini banyak terjadi. Nah, ini dia. Maka betul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina millah." Bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Baik, ya. Dan ini yang seharusnya kita tinggalkan semuanya. Karena kalau kita mengerjakan tercerai-berai dalam agama kita sama dengan orang-orang jahiliyah. Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah mereka, maka dia termasuk golongan dari mereka, ya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah yang ketiga, bahwasanya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perilaku ini. Allah mengharamkan perilaku bercerai-berai dalam agama ini. Ya, amin dari surat tadi Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Itu Allah telah mensyariatkan kepada kalian, ya, dari agama ini, dan telah mewasiatkan apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, agar kalian menegakkan agama dengan baik. Wala tatafarraqu, jangan tercerai-berai. Kalimat wala kalau kita kembalikan ke dalam kaidah fikih, an-nahyu yufidu tahrim. Larangan itu menunjukkan akan keharamannya. Ya, jadi bercerai-berai itu diharamkan dalam Islam. Baik. Maka ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, persatuan yang diperintahkan dan perpecahan yang dilarang, ya, adalah agama para rasul. Agama para rasul terdahulu memerintahkan untuk bersatu. Sampai sekarang ini, ya, juga memerintahkan untuk bersatu. Dan Nabi SAW juga disebutkan sebagai, atau nabi-nabi yang disebutkan tadi, ya, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan ya Nuh, itu adalah sebagai pewakil dari para nabi. Intinya ajaran para nabi terdahulu itu menyeru untuk bersatu dalam agama, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan harus hanya kepada Allah, enggak boleh berpecah belah, enggak boleh ada yang meminta kepada pohon-pohon, enggak boleh ada yang menyembah kepada kubur-kubur, enggak boleh, harus hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama para rasul, ya. Baik. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari atau menafsirkan ayat ini, yaitu wawassau jami'al anbiya bil ikhtilai wal jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada seluruh para nabi untuk bersatu, ya. Wa naha 'anil furqati wa ikhtilaf, dan melarang untuk bercerai-berai dan berselisih, ya, untuk bercerai dan berselisih. Bahkan Nabi SAW
orang yang saling bercerai-berai. Ya, Nabi SAW pun berlepas diri dari orang yang saling bercerai-berai. Dalam ayat tadi surat Al-An'am 159, innal ladzina tafarraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Semuanya orang-orang yang pecah belah, ya, terpecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau bukan bagian dari mereka. Ya, sungguh sangat disayangkan sekali. Ternyata kaum muslimin itu banyak kelompok-kelompoknya. Setiap kelompok itu berbangga dengan kelompoknya sendiri. Ini namanya hizbiyah. Ya, fanatik kepada golongannya, fanatik kepada kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya dia tidak mau. Nah, padahal Nabi SAW berlepas dari semua itu. Ya, karena agama mereka adalah agama yang satu. Baik, kalau kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, kenapa sebab atau kenapa terjadinya perpecahan? Kenapa terjadi perpecahan antara kaum muslimin? Yang pertama, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perpecahan. Ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan perpecahan dan Allah juga yang memberikan solusi. Nah, nanti kita lihat solusinya. Sekarang kita ingin kenapa adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Yang pertama yaitu adanya tipu daya dan konspirasi musuh-musuh Islam. Ini ya, Allah mengatakan wa makaru, ya, wa makaru makallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, tapi Allah punya makar yang lebih baik, ya, daripada mereka. Memang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir itu liberal, ya, dengan gaya mereka ingin menyatukan seluruh agama. Tujuannya itu untuk merusak. Akhirnya kaum muslimin sesama muslim itu saling berbenturan. Orang-orang Yahudi juga demikian, buat rencana-rencana yang sengaja dibenturkan. Kalau kita masuk di dunia, ya, media sosial itu, antum kalau posting yang baik-baik itu ada penggemarnya masing-masing. Kemudian ada juga posting yang jelek-jelek, juga ada penggemarnya masing-masing. Dan duanya ini akan dibenturkan, ya, di media sosial. Hingga yang komentar-komentar ini sesama kaum muslimin. Dan sementara mereka yang membuat itu cuma mengawasi dan ketawa-ketawa saja. Jadi budaya mereka banyak sekali. Orang-orang musuh-musuh kaum muslimin Yahudi Nasrani. Karena memang mereka itu tidak akan tahu itu dengan agama kita. Ya, walan tardu'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Maka selama kita kaum muslim itu kuat, banyak ke masjid, banyak jamaah di masjid, semakin membuat mereka itu, ya, tidak senang dengan kita. Nah, semakin membuat mereka itu benci kepada kita. Baik, ini sebab yang pertama. Yang kedua adalah kebodohan terhadap agama. Ini faktor yang paling berbahaya sekali. Tertimbulnya perpecahan itu karena kita jahil dari agama. Ya, kita jahil dari agama, tidak tahu tata cara sholat yang benar, tidak tahu bagaimana memuliakan Nabi SAW. Ada kaum muslimin yang memuliakan Nabi dengan cara perayaan-perayaan. Ya, ada orang kaum muslimin yang memuliakan Nabi dengan cara bernyanyi-nyanyi, bersolawat-solawat sambil diiringi dengan musik-musik, hingga pecah akhirnya karena tidak merujuk kepada sumber yang benar, Nabi SAW yang mengajarkan. Ya, jadi mereka jahil dari agama. Ada yang berzikir sambil loncat-loncat seperti orang kesurupan, bahkan ada yang menggantung kakinya di atas seperti monyet. Ada seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kejahilan dari agama sehingga mereka itu berpecah. Ada juga kaum muslimin yang mengkritik pemerintah terang-terangan di media sosial ataupun di mimbar-mimbar masjid, ya, sehingga terpecah kejahilan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara bersikap terhadap pemerintah. Ya. Dalam masalah muamalah juga demikian, banyak yang curang, banyak yang zalim dan seterusnya. Dalam masalah akidah lebih banyak lagi. Ya.
ada yang membuat sesajen kemudian dilarutkan di laut, ya. Banyak sekali seperti itu. Sehingga ini yang menyebabkan perpecahan itu karena mereka jahil dari agama. Makanya para ulama mengatakan aslu kulli khairin al-ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin. Ilmu itu pokok pondasi keselamatan, kebaikan, dan kebodohan adalah pokok pondasi keburukan. Kalau orang tidak berilmu, itu dia akan menjadi orang yang buruk. Ya, bagaimana tidak buruk? Seekor kerbau dimuliakan, diagung-agungkan, dikeramatkan, kotorannya direbutkan, kemudian diambil untuk masker, untuk jimat dan seterusnya. Nah, ini kan orang yang sudah merendahkan diri mereka serendah-rendahnya. Jadi orang yang tidak bertauhid, tidak berilmu agama, menjadi dia rendah dan buruk di dunia serta di akhirat. Dan orang yang berilmu menjadikan dia tinggi kedudukannya baik di dunia ataupun di akhirat, karena dia mengetahui yang berhak untuk dimuliakan bukan hewan, bukan kerbau, tapi yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk kerbau yang diciptakan. Ya. Nah, ini kan aneh. Ya, ada yang mengagungkan keris, mengagungkan senjata-senjata yang dikeramatkan, sehingga ini yang menjadi perpecahan, perbodohan ini, ya, kebodohan ini yang jahil dari agama. Nggak tahu bagaimana tata sholat, tata cara wudhu nggak benar, ya, wudhu dengan ya asal-asalan, tidak mengetahui caranya yang pecah. Sholat demikian juga, ya, akhirnya terpecah. Itu karena kejahilan. Ya. Yang sudah belajar bisa terpecah, apalagi yang tidak pernah belajar. Nah, ini kan bahaya seperti itu, ya. Jadi kejahilan itu sebab terpecahnya di dalam agama ini. Baik, yang ketiga yaitu ketidakberesan dalam manhaj, ya, ketidakberesan dalam manhaj dalam menerima ilmu agama. Nah, ini penting ini, ya. Orang yang nggak beres manhajnya, nah ini akan terpecah. Ya. Orang yang tidak benar dalam mengambil ilmu akan terpecah. Ya, ketidakberesan dalam manhaj itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama, dia mengambil ilmu bukan pada ahlinya, ya, mengambil ilmu dari tokoh filsafat, mengambil ilmu dari tokoh filsafat meskipun gelarnya seorang doktor, ya, tapi ternyata dia jurusannya filsafat, ya akhirnya ngawur, pikirannya melantur, dalil yang sahih bisa jadi salah sama dia, ajar yang benar bisa jadi salah sama dia, ya, yang jelas-jelas benar disalahkan. Bahkan terakhir kita dengar perkataan mereka bahwasanya orang-orang yang berjenggot itu seperti Yahudi Ortodoks yang berjenggot. Ini wallahi, perkataan seperti ini dia sudah terjatuh ke dalam pembatal keislaman, yaitu manistahza'a syai'an min dini, ya, barang siapa yang mengolok-olok dalam masalah agama. Rasulullah berjenggot, Rasulullah ketika wudu menyela-nyela jenggotnya, dan ini sunnah. Apakah engkau berani mengatakan Rasulullah itu seperti Yahudi Ortodoks? Ini sangat berbahaya sekali. Itulah orang yang berbahaya, ya. Kalau kita mengambil ilmu dari mereka sangat berbahaya, akan terpecah nanti. Ya, tidak mengambil pada ilmu yang benar. Makanya hati-hati dalam mengambil ilmu, dicek dulu orangnya, keilmuannya, guru-gurunya, ya, siapa dia, jelas keilmuannya, jangan ambil sembarangan. Kalau di YouTube ini sangat bahaya sekali, sangat rentan. Ya, kadang di YouTube itu tidak tahu siapa-siapa. Terkenal, wah, retoriknya bagus nih. Kita lihat, oh ternyata dia adalah ikhwan muslimin, oh ternyata dia adalah orang-orang Khawarij, ternyata dia adalah orang-orang filsafat, nggak tahu nanti, ya, berbahaya. Baik, ini yang pertama, dia mengambil ilmu bukan pada ahlinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, inna min alamati as-sa'ah an yaltamisa ilma inda as-saghir. Sesungguhnya termasuk tanda hari kiamat itu orang akan mencari ilmu kepada ahli bid'ah. Dia sangat kental, senang dengan mereka. Ini hati-hati, ya. Ada yang sekarang seperti itu.
Baik. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Tirmizi, Nabi mengatakan, "Innallaha la yuqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min suduril rijal." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu langsung dicabut begitu saja. Ya. Akan tapi apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi mencabut ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqi